Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam hari ini tanggal 13 April 2023. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita bisa melewati hari-hari, waktu demi waktu Tuhan sudah pelihara kita dari pagi, siang kita sudah beraktivitas, dan tiba-tiba sekarang ada waktunya kita beristirahat. Ada waktu tadi kita bekerja, beraktivitas, tapi ada waktunya kita berdiam diri malam hari ini. Kita mau mencari Tuhan, kita merenungkan dan kita mengevaluasi diri. Apakah selama ini kita sudah berbuat serong? Apa kita selama ini sudah berjalan salah? Itu mari kita minta sama Tuhan, supaya buatlah jalanmu dalam kehidupan saya. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, orang berhikmat dan orang bodoh. Nanti ada perbedaan antara orang yang berhikmat dan orang yang bodoh. Dan orang berhikmat adalah orang yang selalu mencari Tuhan. Tapi orang bodoh adalah orang yang tidak mencari Tuhan. Dia selalu hidup lalai, tidak mengerti akan jalan Tuhan. Tapi mari kita menjadi orang berhikmat yang selalu mencari Tuhan. Saya menyanyikan, saya Pastor Yakub Rahmat, saya menyanyikan sebuah pujian. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan, tuntun hidupku. Biar Roh Kudus akan mengajar hidupku dan mengingatkan aku untuk aku berjalan di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Buatlah jalanmu, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, bukan lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku mau selalu duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya. Pimpinlah hidupku Bapa. Aku tak dapat jalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan, amin, haleluya. Biar kau kerjakan turut maumu, amin, haleluya. Ku mau selalu duduk diam di kakimu. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, amin, haleluya. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, amin, haleluya. Buatlah jalan-Mu Bapa-Ku Yesus dalam setiap langkah hidupku, sebab tanpa pimpinan-Mu aku akan gagal total, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku mau selalu duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya
segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkaulah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal itu semua daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu, dan kami memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus Bapakku, Engkau juru selamatku. Amin, haleluya. Ku mau selalu duduk diam di kaki-Mu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku. Sebentar saya mau baca firman-Mu. Aku hamba-Mu Bapa. Kuduskanlah pikiranku, kuduskanlah hatiku. Amin, haleluya. Biar firman-Mu Bapa ku taruh dalam hatiku. Haleluya. Ku mau selalu setia dan taat kepada firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa-dosaku, ampunilah semua salahku. Roh Kudus bentuk hidupku menurut firman-Mu. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku Bapa menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kami di dalam firman-Mu. Amin, haleluya. Sampai aku masuk surga kekal selamanya. Amin, haleluya. Sampai aku masuk ke surga kekal selamanya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita malam hari masih dipelihara sama Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan, kuduskan hidupku, sucikan hidupku Bapa, supaya ku melangkah di dalam firman. Tuhan, tuntun hidup kita menjadi orang berhikmat untuk mengenal jalan Tuhan dan berjalan di jalan yang benar di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kita baca firman Tuhan dan kita mengucap syukur kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku hamba menatmu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Syukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbaring tidur, mengatur waktu untuk kita berjumpa dengan Bapa kita di surga. Mengatur waktu untuk kita taat kepada firman Tuhan, supaya langkah demi langkah kita tidak salah langkah, tapi melangkahlah bersama dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Pengkhotbah pasal 10 ayat 11 sampai 20 menjadi kerinduan kita bersama Tuhan. Beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Berarti kita sesungguhnya tidak jalan Tuhan. Sebab jalan Tuhan sempurna, jalan Tuhan lurus, jalan Tuhan agung dan mulia. Firman Tuhan akan tunjukkan itu kepada aku. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita ditunjukkan untuk kita melangkah, yaitu bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu.
dan ajar aku. Dibentuk sama Tuhan. Karakter kita, sifat kehidupan kita yang lama, sifat lama keras kepala, yang tidak mau dibentuk sama Tuhan. Tapi biar hari demi hari kita melangkah, dibentuk, diproses sama Tuhan untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Pengkhotbah pasal 10. Oh, puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Supaya nanti kita bisa selesai Pengkhotbah. Semua ada total 12 Bapak ya. Pengkhotbah ada 12. Setelah itu kalau sudah selesai, kita masuk dalam Kidung Agung. Mari puji Tuhan, saya mau baca dari ayat 11 sampai 20 dengan tema orang berhikmat dan orang bodoh. Apa itu? Mari kita lihat. Yohanes Pengkhotbah pasal 10 ayat 11 sampai 20, demikian firman Tuhan. Jika ular memanggut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Jelas di sini saudara ya, kita mantra-mantra segala macam itu ia adalah orang dunia. Kita di dalam Yesus tidak boleh pakai mantra-mantra ya. Tapi kalau kita berjalan bersama Yesus, melangkah di dalam kebenaran Tuhan, dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, setiap orang percaya kepada Tuhan akan diberikan kuasa. Dan ternyata kuasa ini akan kita dapatkan. Markus 16 ayat 18, demikian firman Tuhan. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Setiap kita hamba Tuhan, setiap kata anak Tuhan, kalau kita cinta Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya diberikan kuasa, talenta, kesembuhan ilahi. Saya pribadi punya kasih karunia kesembuhan ilahi. Setiap berdoa orang sakit dalam nama Yesus, Tuhan tolong dan orang itu menjadi sembuh. Karena saya secara rohani, secara firman Tuhan, saya taat kepada firman Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang setia dan taat. Dan ternyata kuasa Tuhan berlaku. Setiap saya mendoakan orang sakit, puji Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan, talenta, kesembuhan ilahi. Karena bukan saya yang menyembuhkan, tapi ada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita minta sama Tuhan supaya kita diberikan kuasa. Kalau pagut ular pun Rasul Paulus pernah kena gigit ular, tapi tidak membawa dampak apapun. Karena di dalam diri Rasul Paulus ada yang namanya Yesus Kristus. Demikian kehidupan kita. Biar kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna, sehingga kita menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ayat 12 dikatakan, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Ini menjadi tema kita, orang berhikmat dan orang bodoh. Orang berhikmat adalah orang yang mencari Tuhan. Orang berhikmat adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana, dia menjadi anak Tuhan. Dia siapkan pelita dan membakpinya. Pelita bicara hati, minyak bicara firman dan Roh Kudus. Hati kita diisi dengan firman dan Roh Kudus, sehingga kita tidak salah melangkah, tidak sembarangan kita melangkah. Tapi setiap langkah apapun yang kita akan lakukan, selalu minta pimpinan Roh Kudus, sehingga kita tidak salah langkah, tapi melangkah di dalam firman Tuhan. Ayat 13, awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Pasti orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang bebal, orang bodoh adalah orang yang selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti 5 gadis yang bodoh ya. Dia tidak tahu diri. Dia membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Artinya dia tidak pernah dengar-dengaran, tidak mengandalkan Tuhan. Ini orang Kristen seperti ini. Orang Kristen seperti ini, 5 gadis yang bodoh. Dia tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena setiap apa yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. Karena dasarnya tidak ada firman Allah. Bukan menjadi pelaku firman. Di sini mengajak setiap kita, mari jadilah pelaku firman Tuhan. Orang Kristen melakukan firman Tuhan. Bukan Kristen teori, tapi Kristen tenanan, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Berikutnya ayat 14, orang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapa yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Mari kita menjadi orang berhikmat, bukan menjadi orang bodoh, tapi orang berhikmat dari Tuhan, sehingga hidup kita melangkah dengan seluruh kepastian. Di situ orang bodoh dikatakan tidak tahu apa yang terjadi, tidak punya kepastian, karena dia tidak tahu, tidak mengenal Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan.
Tapi bagi kita yang berhikmat, orang berakal budi, orang yang mengandalkan Tuhan, orang berserah kepada Tuhan dan melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya Tuhan memberikan kepastian di dalam arah langkahnya. Demikian berikutnya, jeripaya orang bodoh melalakan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota pasti. Orang bodoh tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, dia sudah akan stres. Orang bodoh akan pusing, saudara, ya, karena dia tidak tahu jalan ke arus jalan yang mana, ya, tidak tahu jalan ke surga. Karena selama hidupnya dunia seperti orang kaya dan Lazarus beda. Lazarus masuk ke surga, tapi orang kaya hidupnya di dalam daging, sehingga tidak tahu jalan ke surga, tidak tahu jalan kebenaran Tuhan. Tapi kita semua hiduplah di dalam firman Tuhan. Wahai engkau tanah, walau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbagailah engkau tanah, kalau rajamu seorang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Inilah tipe orang bodoh, selalu gagal dalam hidupnya. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Ayat 20 yang terakhir. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur pun jangan engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersabit dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Jadi jelas bagi kita anak-anak Tuhan, sebelum kita berbangun tidur ataupun dimanapun kita berada, bukan menjadi provokator, bukan untuk gosip, bukan untuk mengkhianati orang, bukan untuk mencari kesalahan orang, bukan untuk menghina orang, bukan untuk mengata-ngatai orang, bukan untuk ngerasain orang. Tapi marilah kita bicara firman Tuhan. Hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita berdampak, hidup kita menjadi terang, menjadi garam, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh itu marilah melangkah di dalam rencana Tuhan. Dalam nama Yesus saya percaya Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Melangkah di dalam firman Tuhan sesuai dengan pujian ini. Buatlah jalanmu dalam kehidupan kita, biar jalan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Dan itulah orang berhikmat, adalah orang selalu andalkan Tuhan. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan menjunan tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, menjadi kerinduan kita. Mari kita berdoa. Buatlah jalanmu Bapa dalam saya, amin, haleluya. Tuhan menjunan tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, haleluya, turut maumu, haleluya. Ku mau selalu duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Ku mau selalu duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau Yesus, kekal selamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbang tidur, berjaga dan berdoa, minta pimpinan Tuhan Yesus selalu, supaya kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita disebut orang berhikmat, mengenal jalan Tuhan dan berjalan di jalan yang benar, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.